2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya dan muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih, bye. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 Ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin, dadah. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Good job. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Bye bye, God bless you. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, mulialah dia dengan puji-puji. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Terima kasih. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Terima kasih. 1
1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dalam kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Mazmur 66 ayat 2. Mazmur kanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Amin. Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi Kak Sarah. Pagi Kak Denis. Kak Denis nggak bisa ngomong soalnya nggak ada mic-nya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau beribadah lagi, kita mau naikkan pujian, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi adik-adik harus semangat dong ya nggak Kak Yose? Iya benar, harus semangat. Kita mau nyanyi pujian kali ini tapi pakai gerakan. Jangan lupa ya adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri semuanya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus,
saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Ya, adik-adik, kita nggak punya lawan ya. Kayak saya. Nggak ada. Nggak ada adik-adik. Nah adik-adik harus tetap semangat ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom adik-adik Victory Kids, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada kesempatan hari Minggu ini kami boleh sama-sama berkumpul, memuji nama Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pakai telinga kami, hati kami untuk mau mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan berbuah dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada hari Minggu ini kakak akan membawakan cerita yang berjudul Injil diberitakan di Athena, yang terambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Nah adik-adik masih ingat gak minggu lalu ceritanya? Paulus itu udah sampai di kota mana nih adik-adik? Coba ada yang masih ingat? Ya, Paulus ada di kota Berea dan sekarang Paulus sudah sampai di kota Athena. Tapi di kota Athena ini dia tidak bersama-sama dengan sahabatnya yaitu Silas dan Timotius, karena Silas dan Timotius itu masih berada di Berea. Nah, ketika Paulus ada di Athena sambil nunggu Silas dan Timotius menyusul Paulus, dia berjalan-jalan di kota Athena nih adik-adik. Nah, sudah itu tapi dia melihat banyak patung-patung berhala yang didirikan oleh orang-orang Athena di kota itu. Wah, melihat hal itu Paulus menjadi sedih. Karena apa? Karena itu menandakan bahwa orang-orang di Athena itu menyembah patung-patung berhala, tidak menyembah Allah yang benar gitu adik-adik. Dia sedih. Berarti orang-orang Athena belum kenal sama Tuhan Yesus nih, belum kenal sama Allah yang hidup yang kita sembah. Nah, setelah itu Paulus mulai memikirkan bagaimana caranya supaya orang-orang di Athena ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau tanya, mungkin banyak orang di sekeliling adik-adik yang belum percaya Tuhan, banyak mungkin tetangga atau mungkin keluarga adik-adik yang saudara adik-adik atau mungkin teman sekelas nih yang masih belum mengenal Tuhan. Bagaimana perasaan adik-adik? Sungguh kayaknya sedih ya lihat orang-orang belum mengenal Tuhan. Nah, adik-adik perlu doakan mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Nah, pada saat itu adik-adik Paulus ini bingung gimana ya caranya supaya orang-orang di Athena ini bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan yang kita sembah sebagai juru selamat mereka. Akhirnya adik-adik pada saat Paulus berada di kota Athena, dia mulai berdiskusi dengan orang-orang di sekitar kota Athena tersebut ya, dengan orang-orang di sana ada orang-orang Yahudi dan juga orang-orang yang takut akan Tuhan. Ternyata mereka di sana masih ada juga yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, mereka berdiskusi kira-kira gimana nih supaya orang Athena bisa percaya sama Tuhan Yesus, karena Paulus itu tidak bosan-bosannya menceritakan terkait dengan kebenaran Injil itu, bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang hidup yang bisa menyelamatkan mereka dari
dosa-dosa mereka gitu. Nah, mereka berdiskusi setiap hari, nggak bosan-bosannya Paulus berdiskusi dengan orang-orang tersebut gimana caranya. Nah, selain dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan juga orang Yahudi, dia juga mulai memberitakan Injil atau berbicara di pasar-pasar, mulai berdiskusi nih di pasar-pasar. Kok di pasar-pasar ya, ngapain di pasar gitu Paulus ya. Ternyata kalau di kota Athena adik-adik, pasar itu bukan hanya sebagai tempat untuk jual beli, transaksi jual beli, misalnya mau beli sayur, mau beli ikan, mau beli buah, enggak cuma buat jual beli kayak gitu. Tapi di kota Athena itu biasanya pasar itu dijadikan tempat untuk berdiskusi. Wah, berdiskusi. Iya, jadi orang-orang sering banyak berkumpul untuk mendengar cerita seseorang, sesuatu yang baru. Karena orang-orang Athena ini senang dengan sesuatu atau hal-hal yang baru yang mereka belum ketahui. Nah, disitulah Paulus menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan Injil gitu ya. Bercerita tentang Tuhan Yesus itu siapa, lalu Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang hidup yang dapat menolong kehidupan mereka. Nah, di situ Paulus bercerita kepada orang-orang di pasar. Tentu banyak orang-orang di pasar yang mendengarkan Paulus kan, begitu. Nah, selain di pasar, selain berdiskusi di pasar, ternyata Paulus juga melakukan apa? Paulus juga berdiskusi dengan bahkan bertanya jawab gitu ya, tanya jawab dengan para ahli pikir. Wah, namanya aja udah ahli pikir ya. Berarti ini seseorang yang ahli. Memang ahli pikir ini adalah orang-orang yang pintar gitu di kota Athena tersebut. Orang-orang yang dipercaya bahwa dia punya keahlian khusus. Dia punya kepintaran di atas orang rata-rata gitu ya. Dia punya sesuatu yang berbeda. Jadi pokoknya orang yang dilulukan gitu ya, karena mereka adalah seorang yang ahli. Nah, apakah Paulus takut ketika bercengkrama ataupun bertukar pikir dengan ahli pikir? Enggak dong, karena Paulus tahu Tuhan menyertai dia gitu ya ketika dia berbicara kepada orang-orang itu. Nah, akhirnya dia menceritakan juga kepada orang-orang itu bahwa Tuhan Yesus itu sudah disalibkan, mati dan juga bangkit untuk menebus dosa kita semuanya. Tapi adik-adik, menurut adik-adik nih ya, kira-kira si para orang-orang ahli pikir itu percaya gak sih? Mudah percaya gak sih terhadap ceritanya Paulus? Tentu saja tidak gitu ya. Bahkan ada yang pikir bahwa apa yang dikatakan Paulus itu adalah bohong. Paulus ini dibilang pembual atau pembohong karena apa yang diceritakan Paulus itu tidak ada tujuannya dan tidak benar menurut mereka. Atau ada juga yang mikir bahwa pengajaran Paulus ini, Paulus mengajarkan bahwa itu adalah dewa-dewa asing. Yang mereka belum kenal gitu ya, yang sebelumnya mereka menyembahnya patung-patung berhala. Jadi mereka pikir bahwa apa yang diceritakan Paulus itu adalah dewa-dewa asing. Tapi padahal sebenarnya adik-adik, yang diceritakan Paulus itu adalah apa? Injil. Bukan apa yang dikatakan mereka, bukan sesuatu yang tidak benar, bukan juga dewa asing, tapi itu Injil tentang Tuhan Yesus gitu ya. Nah, tentang Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, bangkit dan menebus dosa-dosa kita semua, menebus dosa-dosa walaupun orang Athena ini belum percaya, tapi ketika mereka mau bertobat Tuhan juga akan menyelamatkan mereka. Oleh karena itu Paulus sangat rindu orang-orang Athena untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, akhirnya setelah itu Paulus dibawa ke sidang yang namanya sidang Areopagus gitu. Kalau yang namanya sidang, wah Kak, kalau di sidang berarti dia berbuat salah ya. Kayaknya dia mau dihakimi atau dia mau diadili gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Di situ Paulus tidak diadili. Ketika dia dipanggil untuk masuk ke sidang Areopagus itu, apakah Paulus takut gitu ya? Mungkin kalau orang-orang di sana, mau masuk sidang atau gimana, kayaknya pada takut gitu ya, takut dihukum, takut dihakimi, takut diadili. Tapi Paulus tidak pernah takut, bahkan dia bilang dia rela menderita demi memberitakan Injil gitu ya. Bahkan sampai walaupun dia harus mati karena memberitakan Injil itu tidak menjadi sebuah permasalahan untuk Paulus. Itu yang patut kita contoh dari tokoh Paulus ini. Nah, ternyata di sidang Areopagus itu dia tidak dihakimi ataupun tidak diadili, tapi dia disuruh menceritakan. Coba kamu ceritakan deh Paulus, katanya, siapa sih Tuhan Yesus itu? Saya pengen dengar gitu orang-orang di sidang tersebut ya. Akhirnya Paulus menggunakan
kesempatan itu untuk memberitakan Injil gitu ya, untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia berdiri dan dia memberitahukan nih, kenapa sih dia harus berdiri? Karena dia pengen jadi center, pengen jadi pusat perhatian supaya semua orang dengar apa yang diceritakan oleh Paulus ini. Nah, akhirnya Paulus ini mulai bercerita kepada orang-orang di sidang Areopagus ini. Dia bilang ketika Paulus melihat keadaan kota Athena penuh dengan patung-patung berhala, di situ ada tertulis gini katanya adik-adik, di tengah patung-patungnya itu ya, kepada Allah yang tidak dikenal. Wah, Paulus tambah sedih, udah orang Athena menyembahnya patung-patung berhala, habis itu ada tulisannya lagi, kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus sedih banget karena orang-orang Athena ini menyembah atau beribadah kepada siapa mereka nggak tahu, mereka nggak kenal, mereka nggak tahu mereka beribadah dan menyembah siapa itu mereka nggak kenal. Sedih sekali ya, berbeda dengan kita. Nah, kalau adik-adik dan kakak menyembah siapa? Kira-kira kenal nggak? Ya betul, kita semua menyembah Tuhan Yesus yang benar, Tuhan Yesus yang hidup, yang kita sama-sama kenal pribadinya gitu ya. Nah, oleh karena itu Paulus juga rindu orang-orang Athena dapat menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang dia kenal gitu, Tuhan Yesus Kristus. Nah, akhirnya Paulus menjelaskan kepada mereka siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus. Kita sama-sama buka dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai dengan 25. Kita baca ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, benar sekali adik-adik yang dikatakan Paulus bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang di mana kita beribadah gitu ya, kepada siapa kita beribadah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dia memberikan kita nafas kehidupan. Adik-adik masih ingat ceritanya di mana Tuhan membentuk Adam, manusia pertama, untuk lalu Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Tuhan yang memberi nafas kehidupan kepada kita, Allah yang hidup, Allah yang benar. Nah, Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan juga memberikan bumi ini kepada kita untuk kita kelola gitu ya. Nah, itulah yang ingin disampaikan oleh Paulus bahwa ketika engkau percaya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus, engkau akan mengetahui bahwa Tuhan itu Tuhan yang punya segala sesuatunya, Tuhan yang hidup. Dan juga Paulus bilang, dan yang paling penting, Tuhan Yesus berharap bahwa semua orang itu bertobat. Semua orang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya dan terlepas dari dosa-dosa mereka. Itulah yang ditekankan oleh Paulus. Nah, adik-adik, Paulus itu nggak bosan-bosan yang ngasih tahu kepada mereka bahwa Tuhan itu satu-satunya juru selamat buat kehidupan mereka. Tapi mungkin tidak semuanya bisa diterima gitu adik-adik. Ada orang-orang ketika Paulus sudah menyampaikan hal itu, orang-orang mengejek Paulus. Dia bilang, apa sih ini ajaran apa nggak sesuai dengan apa yang kita biasanya lakukan. Kita kan udah punya menyembah patung-patung berhala gitu ya buat mereka. Mereka bilang bahwa apa yang diajarkan Paulus ini nggak benar. Dan mereka bilang, udah deh nanti lain kali aja deh aku dengerin ajaran kamu. Buat mereka itu bukan sesuatu, mereka nggak tertarik gitu atas ajaran apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, akhirnya Paulus pun pergi dari tempat itu dan mereka pun orang-orang di sidang Areopagus itu membiarkan Paulus untuk pergi. Tapi adik-adik, ternyata Injil yang diberitakan oleh Paulus itu tidak sia-sia gitu ya. Ternyata di antara orang banyak yang mendengarkan kesaksian atau Injil yang diberitakan oleh Paulus, ada segerombol orang yang akhirnya memutuskan untuk mengikut Paulus. Nah, di sini bilang bahwa di antaranya ada yang bernama Dionysius yang merupakan majelis Areopagus dan juga seorang perempuan bernama Damaris dan sekumpulan orang yang akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menerima bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat yang hidup, Injil itu. Nah, adik-adik,
begitu hebatnya Roh Kudus bekerja di hati mereka gitu ya. Ketika Injil diberitakan, pasti ada orang yang diselamatkan. Jadi itu gak sia-sia, Roh Kudus yang membantu orang-orang tersebut membuka hati mereka supaya mereka mau menerima Yesus. Nah adik-adik, dari cerita kita minggu ini kita belajar sama-sama bahwa ketika kita punya teman atau tetangga atau mungkin saudara kita gitu ya, saudara terdekat kita belum percaya sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu berempati gitu ya, berbelas kasihan kepada mereka dan juga mendoakan mereka karena mereka belum menerima keselamatan itu yang daripada Tuhan. Doakan mereka, semoga makin hari mereka bisa mengenal Tuhan Yesus seperti apa yang adik-adik lakukan saat ini, beribadah kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Doakan mereka, misalnya kalau kalian dalam doa malam mau tidur, doain mereka, ingat namanya, doakan mereka biar mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga perlu contoh sikap Paulus yang mau memberitakan Injil apapun keadaannya, bahkan dia bilang walaupun saya harus mati, saya tetap akan memberitakan Injil. Kalau misalnya kita punya keberanian untuk memberitakan Injil itu kepada orang lain, beritakan. Kalau misalnya orang yang gak terima kayak tadi Paulus, gak apa-apa, yang penting kita sudah memberitakan Injil dan Tuhan juga kan mengutus Roh Kudus untuk menggerakkan hati mereka. Seperti itu. Baik adik-adik, amin untuk firman Tuhan. Untuk ayat hafalannya terambil dari Ibrani 8 ayat 12. Kita akan membaca sama-sama untuk ayat hafalannya. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi kalau misalnya asalkan mereka mau percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Oke, kita sama-sama berdoa untuk firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang sekeliling kami yang mungkin belum mengenal Engkau, saudara kami, tetangga kami, teman sekelas kami Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami doakan mereka biar Tuhan yang terus buka hati mereka terhadap Injil-Mu Tuhan. Mereka mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang hidup Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami juga punya keberanian seperti Paulus yang berani memberitakan Injil kepada siapapun, kepada orang-orang yang kami jumpai, kepada orang-orang yang kami temui Tuhan, hingga nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.